Nah, ini mejeng merpati yang sedang giring keras nih. Ini ada si putra petir yang lagi giring keras tuh. Putra petir, terus ada si raja pukul. Raja pukul nakal juga. Terus merpati yang ketiga ada si rampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini requestan nih dari siapa tuh namanya ya? Aduh lupa. Bang, buatin video tentang merpati saya ini giring ketika di dalam kandang. Nah, di dalam kandang itu giringnya keras, giring ngeket. Nah, ketika dibawa lapak atau ke lapangan itu nggak giring lagi, Bang. Gimana, Bang? Itu solusinya. Nah, di sini saya senang sekali ya karena teman-teman itu mau berinteraksi dengan saya. Nah, teman-teman juga yang punya kendala, silakan komentar saja. Nah, video ini sengaja saya buat kenapa? Karena biasanya ini kemungkinan banyak sekali teman-teman nih yang hobi merpati mengalami kendala seperti ini. Cuman ini saya acungkan jempol nih buat yang minta requestan nih. Karena dia sudah berani bertanya dan pengen tahu. Karena biasanya itu kalau kebanyakan nih, kita kan nggak tahu nih. Kita itu malu-malu untuk bertanya. Sebetulnya jangan malu-malu. Nah, untuk khusus di channel ini nih, teman-teman silakan yang punya keluhan merpati nih, merpatinya giring kendor, giringnya gak keras, mau giringin merpati, teman-teman silakan komentar saja sebanyak mungkin. Nanti insya Allah saya buatin videonya selengkap mungkin. Nah, dan mudah-mudahan videonya bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, seperti apa, bagaimana caranya agar merpati kita itu di dalam kandang giring keras, giringnya ngeket. Nah, ketika dibawa keluar pun giring keras. Yuk saksikan terus video saya. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana sih cara menggiringkan merpati yang giring di kandang tetapi ketika dibawa keluar atau ke lapangan itu tidak giring. Yang harus teman-teman ketahui itu yang pertama pastikan merpatinya sudah dewasa. Yang kedua itu sudah mengenali telur. Nah, biasanya merpati yang seperti itu ketika giring di kandang atau di sini nih di wilayah kandangnya sendiri tuh giring keras, atau di dalam kandang seperti ini giring keras. Ketika teman-teman keluarkan dari luar kandang nggak giring. Jangankan dibawa ke lapangan, di luar kandang sini pun dia tidak giring. Nah, bagaimana kalau yang di dalam sini masih lingkungan kandang itu giring, tetapi ketika dibawa ke lapak atau ke lapangan itu nggak giring? Nah, yang pertama itu biasanya ya saya jelaskan dulu nih, biasanya merpati yang seperti itu merpati yang giringannya baru satu kali atau satu buangan. Terus yang kedua biasanya merpati piikan. Yang ketiga biasanya merpati tidak mengetahui telur. Nah, jadi langkahnya gimana, Bang? Ini kan kebetulan nih merpati jambul saya nih, merpati baru nih yang kemarin nih udah unboxing. Ini dapet dari tim Tobago nih. Nah, nanti saya praktekkan juga biar teman-teman itu bisa mencontohkan atau mempraktekannya juga. Jadi kalau merpati seperti itu tuh semuanya umum. Cuman mungkin teman-teman hanya lihat ketika main di lapak itu merpatinya sudah jadi atau sudah giring juga. Ini kan merpati baru nih. Kebetulan ini pas juga nih. Merpatinya itu masih piikan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ketika saya beli nih di kandang lama itu di tim Tobago, lumayan responnya bagus. Nah, kenapa di sini kayak gini nih? Tuh. Nah, banyak juga teman-teman yang beli di pasar tuh, belinya giring, ketika dibawa ke rumah nggak giring. Mungkin seperti ini, jangan panik teman-teman. Ini normal alami. Jadi kalau merpati itu membutuhkan adaptasi. Saya keluarkan saja nih. Tuh, ininya juga bunyi ngek. Ini giring atau enggaknya saya juga kurang tahu karena sudah 1 harian. Nah, lihat tuh nggak respon. Respon nih. Nah, masih giring. Sip. Nah, mantap. Nah, pastinya teman-teman merpatinya seperti ini nih. Tuh, si jambul ini apa namanya? Giringnya ketika di pemiliknya itu keras. Nah, ketika di sini kan nah seperti ini. Nah, itu juga sama halnya ketika di kandang giringnya keras. Terus ketika dibawa ke lapangan nggak giring, bahkan malah ada yang pulang ke rumah. Nah, solusinya bagaimana, Bang? Saya kasih lihat dulu, tapi ininya tuh ini masih piikan lar 1 nih. Nah, tuh masih piyik.
Nah, kalau piyik seperti ini kan belum pernah bertelur nih. Ya, wajar seperti ini, nggak usah khawatir teman-teman tuh. Nah, saya contohkan dulu seperti ini ya. Tuh, jadi nggak giring nih. Waktu di kandang sana itu giring. Sama halnya nih teman-teman. Ketika giring di sini, terus dibawa ke lapangan, sama nggak giring. Nah, kita coba keluarkan di sini dulu. Nah, ini buat contoh dulu. Nah, saya simpan di sini. Set. Nah, seperti ini. Nah, terus saya akan contohkan satu pasang merpati lagi nih. Ini ada merpati pos saya nih. Nah, saya ambil aja langsung. Nah, ini merpati posnya nih. Oke, mudah-mudahan masih giring. Nah, tuh, mantap. Nah, ini kan giring nih, teman-teman. Oke. Ini kalau merpati pos, ini pasti nih, teman-teman. Di sini kan giring keras nih. Tuh. Nanti ketika saya bawa ke lapangan nih, cuman ini lagi gerimis, teman-teman. Kalau itu sih saya bisa contohkan atau praktekkan langsung buat teman-teman. Nah, di sini kan nih giring keras nih. Tuh. Ketika dibawa ke lapangan itu berubah drastis. Itu kenapa, Bang? Yang pertama itu wajar. Yang kedua, kalau ini merpatinya anggap saja sudah normal ya. Jadi sudah pernah bertelur, sudah pernah mengerami telur, giringannya pun sudah banyak. Itu kita perlu adaptasi lapangan. Adaptasi lapangan itu gimana sih, Bang? Jadi untuk adaptasi lapangan itu, merpati kalian ketika baru datang ke lapak atau ke lapangan, ini merpatinya yang jantan kalian simpen di sini. Nah, seperti ini. Dibiarkan dulu di lapangan nih. Ketika nyampe nih, ini kan semua ini dibawa saya ke lapangan. Jadi biarkan dulu ini merpatinya seperti ini. Biarkan suruh tenang. Itu kenapa sih, Bang, bisa kayak gitu tuh? Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak faktor, teman-teman. Yang pertama bisa jadi merpatinya belum begitu giring, ngeketnya belum ngeket keras. Terus yang kedua, perjalanan dari kandang menuju ke lapak. Nah, itu juga penyebabnya. Terus yang ketiga, stres biasanya karena merpatinya itu kaget dengan suasana baru. Nah, langkahnya itu gimana, Bang? Biar merpati saya itu bisa dimainkan di lapak atau di lapangan itu gimana? Jadi biarkan seperti ini dulu. Nunggu sampai si jantan itu mematuki si betinanya di dalam kandang. Nah, biasanya kalau rata-rata yang merpati yang masih piyikan, terus belum pernah bertelur, belum pernah mengerami telur, dia ketika suasana baru tuh dia nggak fokus ke betinanya, dia fokus ke sekeliling lingkungannya. Jadi di lapangan tuh dia ngeliat ke sana, lihat ke sini. Nah, fokusnya ke situ, tidak fokus ke betinanya. Nah, teman-teman itu harus lakukan namanya pengenalan situasi dan kondisi. Nah, caranya dibiarkan seperti ini dulu, biarkan. Nah, ini merpati juga berbeda-beda, teman-teman. Ada yang cepat, dia beradaptasinya itu cepat. Ada yang membutuhkan waktu yang lama, ada. Jadi setengah jam dia baru fokus ke betina. Jadi jangan dikeluarkan dulu ya, ingat nih. Jadi biarkan. Nah, setelah matuk-matuk seperti ini, ya teman-teman kan baru datang nih, bisa ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu dengan penghobi lain. Atau tungguin aja, diem, ditungguin, set, biarkan. Nah, setelah merpatinya itu sudah mematuk-matuk si betinanya, nah seperti itu tuh. Nah, kan dia udah fokus ke betina nih. Berarti dia sudah nyaman atau sudah tidak takut lagi dengan kondisi barunya. Nah, barulah teman-teman keluarkan si betinanya. Jangan keluarkan si jantannya dulu nih. Usahakan seperti ini dulu. Nah, kalau si merpati jantan ini ngerespon tuh seperti itu tuh, dia kan mau keluar nih. Tuh, baru teman-teman keluarkan. Tapi sabar nih seperti ini. Atau kalau ada penghobi lainnya bisa dipanas-panasin dulu tuh. Ini kan udah bagus nih tuh. Si merpati pos saya ini udah ngerespon tuh. Wah, giringnya udah keras tuh. Semakin hari semakin keras ya tuh. Nah, baru keluarkan seperti ini. Jangan buru-buru dimainkan. Biarkan dia keluar dari dalam. Nah, jangan diambil terus kita keluarkan. Jangan, teman-teman. Nah, setelah seperti ini biarkan kayak gini. Ini juga sama tujuannya untuk mengenali lingkungan di sekitar dulu. Nah, baru seperti ini. Nah, tuh kan di sini aja dia seperti ini tuh. Dia nggak respon. Nah, biasanya merpatinya seperti ini, teman-teman. Kalau di beda ruangan atau di beda ruangan, di beda tempat itu pasti seperti ini. Nggak apa-apa.
Nah ini kan apalagi kalau banyak orang nih, dia pasti nanti panik terbang-terbang. Nah usahakan lama di dalam kandang dulu biar dia mencium atau mendeteksi tempat baru. Nah ini kan tuh lama. Nah seperti ini. Nah kalian bisa naik turunkan seperti ini. Nah nggak usah terlalu banyak, jangan sampai terlalu capek. Nah ini yang biasa saya lakukan ketika berpindah-pindah lapangan. Nah setelah sudah seperti ini pun giringnya kan kalau merpati pos seperti ini ya. Nah, udah jangan banyak-banyak. Kalian simpan di sini. Nah, perhatikan tuh. Biarkan merpatinya fokus ke situ dulu. Nah, nanti kalau yang biasanya kalau merpati yang baru, apalagi baru dibawa ke lapangan, dia pasti panik tuh. Ini kan panik tuh, walaupun di sini nah. Dia kebingungan tuh. Biarkan dia fokus ke betina dulu. Nah, biasanya nanti turun kalau di tempat yang berbeda seperti ini terus dia banyak orang karena banyak penghobi, dia ketakutan. Dia kan udah fokus nih ke sini, udah mengetahui posisi betinanya ada di sini, yaitu baru dilakukan penerbangan tipis-tipis. Nah, kalau teman-teman merpatinya belum begitu giring, jangan sekali-kali diterbangkan. Apalagi yang merpati piikan. Nah, saran saya untuk merpati yang masih piikan yang belum pernah mengerami telur, usahakan itu untuk melatihnya di dekat-dekat kandang saja dulu, jangan dibawa ke lapak dulu atau ke lapangan dulu. Usahakan di tempat dulu, latih di sini aja nggak apa-apa, dekat-dekat. Yang penting terbang sampai merpati piikan tersebut bertelur atau sampai merpati tersebut sudah mengerami telur atau sudah tahu telur. Ya minimal itu satu giringannya di dalam sini di lingkungan kandang itu. Nah kayak ini kan nih si merpati pos saya, kenapa saya nggak bawa keluar walaupun masih deket di sini karena giringnya masih seperti ini, terus juga belum pernah bertelur di sininya. Jadi saya nggak berani walaupun deket nih di luar kandang situ nerbangin itu, saya nggak berani. Anggap saja ini sama halnya ya, ini merpati teman-teman nih. Karena saya belum begitu paham dengan karakter merpati pos juga. Tetapi kalau balap atau merpati kolong bebas saya berani. Contoh seperti ini nih, ini kan sama aja baru beli nih, tetapi ini kalau dibawa ke lapangan saya yakin ini nggak bakalan fokus ke betina. Untuk merpati kolong ini nih, si jambul, merpati jambul. Nah tuh, ini kan giring nih di sini nih. Ini kalau merpati yang seperti ini walaupun nggak tahu telur ya, belum tahu telur ini karena masih piikan. Ini saya berani ngelatih di luar kandang walaupun giringnya seperti ini nih. Tuh. Tetapi ini kalau saya bawa ke lapak kolong atau bawa main ke JTS itu otomatis ini akan berubah drastis. Untuk giringnya, untuk ngeketnya itu bisa jadi kalau mental merpatinya masih kurang terbentuk, dia akan kabur. Nah, tetapi gimana caranya agar merpatinya nggak kabur? Walaupun nggak giringnya berubah pasti. Sama halnya si jaguar tuh, si jaguar ketika di kandang giring keras, ketika saya ambil tangkap betinanya dia nggak mau giring, takut. Dibawa keluar pun dia sendirian nggak giring, takut juga. Nah untuk langkah-langkahnya itu biasanya teman-teman harus memanas-manasi dulu teman-teman. Kalau teman-teman memang nggak sabar ingin cepat, tadi poin yang pertama teman-teman lakukan. Setelah itu nah merpatinya bisa dinaik turunkan saja dulu. Nah gak usah diterbangin, nggak apa-apa. Seperti ini. Nanti biarkan merpatinya itu mengenali lapangan di sekitar. Nanti besoknya baru dicoba diterbangkan. Jadi semua merpati itu hampir bertahap, teman-teman. Nggak seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi, oh itu enak sih, punya si itu kok bisa langsung diterbangin. Pindah ke lapangan sini udah jadi, ke lapangan sini mau. Dan dia nggak kabur. Bahkan ada yang pulang. Ada beberapa merpati yang pulang. Kenapa? Karena dia tidak biasa melatihnya. Nanti kalau sudah terlatih, merpatinya sudah biasa teman-teman bawa ke lapak, itu insya Allah dengan sendirinya merpatinya nggak bakalan pulang. Ataupun giringnya berkurang, enggak. Jadi nanti kalau sudah apalagi sudah 3 giringan atau 3 buangan, jadi sudah mengerami telur itu sebanyak 3 kali. Nah insya Allah fokus ke betinanya itu semakin mantap. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih merpati jambul saya ini kan tuh nggak fokus ke betinanya tuh. Jadi saran saya kalau teman-teman masih bingung, nah ini kan ada jambul nih contoh. Ini digiring di sini aja nggak kenceng, gimana mau dibawa keluar? Ada juga beberapa merpati yang di sininya nggak kenceng, ketika dibawa ke lapangan nambah edan giringnya ada. Jadi harus ketahui dulu karakternya. Tetapi
yang paling jelas itu kita harus poin penting itu melakukan adaptasi lingkungan. Nah, ini penting. Di beberapa video saya juga saya sering mengingatkan teman-teman ketika saya mau melatih atau pindah lapangan itu saya selalu mengingatkan teman-teman. Jadi sebelum melatihnya itu kita wajib melakukan adaptasi lingkungan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita biarkan di kandang selama kurang lebih, kalau merpati saya kan sudah biasa terlatih, yang balap itu 5 menit atau baru sebentar aja keliling-keliling dia matanya tuh ngelihat di sekitar, terus udah langsung fokus ke betina. Nah, baru saya mainkan. Nah, dimainkannya pun harus warning up dulu. Apa sih warning up itu? Jadi pemanasan seperti ini. Nah, naik, turun. Kadang-kadang teman-teman ini diabaikan ya. Ini penting teman-teman, karena waktu kapan ya? 1 bulan yang lalu si Jenius tuh dia di sini giring. Ketika saya bawa ke lapak CTS itu tiba-tiba diterbangkan, dia muter. Untungnya saya melakukan pengenalan lingkungan, jadi muter pun dia masih ingat di kandangnya atau di tempat dia pertama kali datang, jadi nggak kabur. Alhamdulillah. Coba kalau saya nggak melakukan atau nggak menerapkan pengenalan lingkungan, pasti itu si Jenius bakalan kabur. Jadi alhamdulillah si Jenius kan nggak kabur, jadi dia masih bersekitaran di situ saja karena dia feelingnya sudah di situ. Pertama dia datang di situ, ya udah dia mau kabur ke sana nggak jadi karena dia masih ingat ketika dia pertama kali datang di situ. Jadi patokannya itu. Nah, tujuannya seperti itu agar merpati kalian itu nggak kabur. Kalau merpatinya yang di sini giring terus dibawa ke lapak sana nggak giring, itu sudah pasti otomatis merpati yang seperti itu giringnya masih jelek, biasanya baru angkat giringan. Terus teman-teman memaksakannya membawa ke lapangan. Terus biasanya merpatinya masih pijikan. Terus biasanya merpatinya merpati liar. Terus biasanya merpati yang belum pernah terlatih sedikit pun. Seperti contoh ini. Nah, ini merpati pos saya. Tuh contohnya seperti itu. Jadi lakukanlah penggiringan yang benar dulu. Jadi dilatih dulu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, lakukan terus. Walaupun nggak giring, nanti teman-teman nggak diterbangkan pun atau nggak dikeluarkan dari dalam kandang, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting merpatinya harus tahu lingkungan sekitar dulu. Nah, setelah sudah tahu, teman-teman bisa melakukan pelatihan seperti naik turun seperti ini. Tuh, ini kan baru 1 hari nih. Tuh, saya berani langsung keluarkan. Tetapi ketika merpati pos itu saya nggak berani karena saya tahu insting merpati pos itu lebih tajam pulang ke rumahnya ketimbang merpati ini. Merpati kolong nih. Kalau merpati kolong sih dia lagi giring, dia nggak pikiran pulang, dia fokusnya ke betina saja tuh. Jadi ya saya nggak khawatir, langsung dilepas juga nggak apa-apa walaupun giringnya belum begitu ngeket tuh. Tetapi kalau merpati pos beda hal lagi, bisa jadi auto hilang bahkan kabur. Nah, ini kan si merpati pos nih, anggap saja teman-teman nih sama dengan merpati pos nih, giring di sini. Terus tuh kayak gini giringnya bagus tuh. Nah, ini kan giring bagus. Ini masuknya giringnya udah keras nih teman-teman kalau merpati pos ya. Dia terbangnya seperti ini. Kalau merpati pos sih wajar ya teman-teman. Tuh. Nah, karena dia mengandalkan insting pulangnya bukan dari terbang tuh. Nah. Nah, tuh. Ini kan giring keras nih. Jadi teman-teman mau nggak sabar nih mau dilatih ke lapangan. Jadi langsung dibawa. Gitu ya maksudnya. Dibawa. Nah, tiba-tiba pas nyampe di lapangan merpatinya nggak mau seperti ini, kan aneh tuh. Nah, itu biasanya nggak adaptasi lingkungan. Terus merpatinya ya jenisnya merpati seperti ini pos, terus nggak fokus, belum fokus ke betina. Jadi yang teman-teman lihat tuh kalau di lapangan itu merpatinya sudah siap semua, sudah matang. Jadi sebelum dia membawa ke lapangan pun para penghobi tuh dia melakukan pelatihan di sini dulu. Nah, kayak seperti ini merpati pos nih. Saya nggak berani ini bawa ke lapangan atau ke lapak manapun. Keluar pun saya terbangkan, saya nggak berani. Saya hanya berani lakukan seperti ini. Nah, tuh. Ini proses awal. Ini baik merpati pos, merpati balap, merpati kolong harus seperti ini dulu. Nah, tuh. Apalagi yang merpati pijikan nih. Nanti kalau sudah fokus ke betinanya nih, nggak terpengaruh di lingkungan di sini, barulah teman-teman coba dikeluarkan dari dalam kandang. Nah, itu pun masih wilayah kandang juga, jangan jauh-jauh dulu karena nanti biasanya giringnya ya seperti itu berkurang, bahkan giringnya bisa hilang.
Jadi hampir semua merpati teman-teman seperti itu. Cuman ya nggak semuanya juga, ada yang merpati dengan karakter bagus, ada. Jadi merpati piikan yang belum mengenali telur itu ada yang sudah jos, bahkan bisa dibawa ke lapangan ada. Tetapi kebanyakan kalau punya teman-teman barangkali kayak gitu, ya saran saya itu lakukan melatihnya seperti ini dulu nih sampai bertelur. Nah, seperti ini. Tuh. Ini kan tahap pertama berarti nih yang punya teman-teman nih yang dibawa ke lapangan gak giring. Lakukan terus seperti ini. Pelatihan, jangan terlalu banyak. Kalau sudah lelah, istirahatkan. Lakukannya sampai bertelur. Nah, setelah itu teman-teman bisa setelah bertelur mengerami telur, cabut telur, baru dibawa keluar. Di situ di luar kandang, tapi masih dekat-dekat kandang. Luar barulah terbangkan sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, sampai bertelur juga seperti itu. Nah, setelah sudah bertelur lagi, cabut telur lagi, barulah teman-teman coba bawa ke lapangan. Dibawa ke lapangannya pun ingat harus melakukan adaptasi lingkungan ya. Jadi jangan dianggap sepele seperti itu. Nah, setelah adaptasi lingkungan sama naik turun juga, warning up. Untuk peregangan otot, kalau di orang itu, kalau sebelum olahraga kan kita melakukan pemanasan. Nah, kalau di merpati seperti ini. Nah, lakukan seperti ini. Ini tujuannya untuk peregangan otot juga, peregangan memperlancar peredaran darah dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung terbangkan itu biasanya cedera. Nah, cederanya itu tidak diketahui. Atau saya juga pernah mengalaminya tuh. Merpatinya tiba-tiba keesokan harinya tidak giring. Jadi ada bagian tubuh merpati yang tidak saya ketahui dia itu luka atau sakit atau memar. Nah, itu biasanya susah diprediksi. Saya sendiri pun itu bahkan aneh, kok merpatinya tiba-tiba nggak giring ya? Ini kenapa ya? Nah, seperti itu. Jadi setelah sudah mengetahuinya, jadi penting ini warning up. Jadi melakukan pemanasan seperti ini, terus baru diterbangkan agar merpatinya besoknya itu bisa giring kembali. Nah, mungkin segitu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Untuk mengatasi merpati yang giring di kandang, tetapi ketika dibawa ke lapangan atau ke lapak tidak giring. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.